Perkenalkan, nama saya Marianada Advensia Yusiance Nahak dengan NIM 2206070052. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang penggunaan katalis homogen dan heterogen pada proses hidrolisis pati umbi singkong karet menjadi glukosa. Penggunaan katalis homogen dan heterogen pada proses hidrolisis pati umbi singkong karet menjadi glukosa. Pendahuluan, pati adalah karbohidrat yang terbentuk polisakarida yang terdapat dalam bahan nabati. Singkong karet adalah salah satu tanaman dengan kadar pati 98,46% yang tidak dimanfaatkan sebagai makanan karena mengandung unsur kimia asam sianida yang bersifat racun. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu dengan menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan atau dikonsumsi oleh reaksi itu sendiri. Metode. Jenis katalis yang digunakan dalam katalis homogen HCl dan H2SO4 dan heterogen zeolit. Proses hidrolisis untuk katalis homogen dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius dan volume 250 mili. Proses dengan katalis heterogen dilakukan dengan rasio massa pati dan aquade 1:25. Waktu 60 menit dan suhu 120 derajat Celcius. Selanjutnya prosedur kerja. Penelitian dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap persiapan pati singkong, karet, aktivasi zeolit, dan proses hidrolisis. Tahap yang pertama, persiapan pati. Selanjutnya, tahap aktivasi zeolit. Zeolit diaktifkan dengan menggunakan metode perendaman dan pemanasan. Proses hidrolisis. Proses hidrolisis dilakukan dengan menggunakan katalis homogen dan katalis heterogen. Yang pertama, katalis homogen. Selanjutnya, katalis heterogen. Selanjutnya, analisis kadar glukosa. Analisis kadar glukosa dilakukan melalui tahap berikut ini. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, katalis homogen. Hidrolisis yang berlangsung dalam suasana asam menghasilkan pemecahan ikatan glikosida melalui 3 tahap. Mekanisme ini merupakan mekanisme reaksi hidrolisis polisakarida atau pati. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi HCl dan H2SO4 terhadap kadar glukosa. Grafik ini merupakan hubungan konsentrasi katalis dan kadar glukosa. Pengaruh konsentrasi terhadap kadar glukosa pada katalis HCl dan H2SO4 memiliki pola yang sama. Untuk kedua jenis asam, kadar glukosa meningkat pada konsentrasi 0,1 sampai 0,2 N. Mekanisme ini merupakan mekanisme dari konversi glukosa menjadi hidroksimetil furfural. Selanjutnya, pengaruh waktu hidrolisis terhadap kadar glukosa. Pada prinsipnya, semakin lama waktu hidrolisis, maka semakin tinggi kadar glukosa yang terbentuk. Semakin lama waktu hidrolisis, semakin mempercepat dekomposisi glukosa. Grafik ini menunjukkan hubungan waktu hidrolisis dan kadar glukosa. Grafik ini menunjukkan hubungan massa katalis zeolit atau aktivasi HCl terhadap kadar glukosa. Dapat dilihat bahwa kadar glukosa dengan menggunakan zeolit teraktivasi HCl memberikan perbedaan yang signifikan. Zeolit yang diaktifkan dengan menggunakan panas menghasilkan kadar glukosa yang lebih rendah daripada yang diaktifkan tanpa menggunakan panas. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan hubungan massa katalis zeolit atau aktivasi H2SO4 terhadap kadar glukosa. Tabel kadar glukosa optimum pada masing-masing perlakuan. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa reaksi hidrolisis tanpa katalis memberikan kadar glukosa yang rendah, yaitu 2,73%. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk melewati energi aktivasi lebih lama. Penggunaan katalis mengurangi energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat dan kadar glukosa lebih tinggi.
Pada prinsipnya, hidrolisis pati adalah pemutusan rantai polimer pati menjadi unit-unit glukosa atau C6H12O6. Proses ini berlangsung lambat sehingga dibutuhkan katalis untuk mempercepat reaksinya. Selanjutnya kesimpulan. Konsentrasi dan waktu hidrolisis pati singkong karet mempengaruhi perolehan glukosa pada penggunaan jenis katalis homogen H2SO4 dan HCl. Kadar glukosa tertinggi diperoleh pada konsentrasi H2SO4 0,15 N dan waktu 60 menit. Kadar glukosa yang diperoleh dengan menggunakan katalis heterogen atau zeolit yang diaktifasi dengan menggunakan panas lebih rendah daripada zeolit yang diaktifkan dengan perendaman. Zeolit yang diaktifasi dengan HCl dan perendaman menghasilkan kadar glukosa lebih tinggi, yaitu 14,13% daripada zeolit yang diaktifkan dengan H2SO4, yaitu 12,58%. Sekian dari saya. Terima kasih.